Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini sengaja kita akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 8 tanpa teks sama sekali, karena kita akan lakukan dengan sambil jalan-jalan menuju sekolahan, berkeliling di dalamnya. Ya, semoga dapat mengobati rasa rindu dan kangen kita kepada sekolahan yang sama-sama kita cintai. Sekaligus mungkin kita bisa melihat perkembangan sekolah kita secara fisiknya. Perlu kalian ketahui bahwasanya SMP Hang Tua 5 banyak berbenah diri dengan harapan ketika kalian sudah bisa masuk sekolah kembali seperti semula, maka kalian dapat lebih nyaman dalam belajar, sehingga prestasi yang akan kalian raih pun semakin maksimal. Yang akan kita bahas kali ini adalah pendidikan agama Islam kelas 8 bab 3, yakni akhlak terpuji. Akhlak terpuji biasa disebut dengan akhlakul mahmudah, biasa disebut juga dengan akhlakul karimah yang artinya akhlak yang mulia, atau akhlakul thayyibah yang artinya akhlak yang baik. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak yang terpuji, sekaligus tentunya menghindari akhlak yang tercela. Allah dalam Quran surat Yunus ayat 26 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya. Wala yakujuhahum qatarun wala dhillah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dengan kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat Yunus ayat 26 dapatlah kita pahami bahwasanya balasan bagi orang-orang yang berbuat baik tak lain tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbuat baik sekaligus menghindari perbuatan yang buruk, sehingga kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sekaligus kita akan terhindar dari tempat yang penuh dengan kenistaan dan siksaan, yakni neraka jahanam. Yang pertama, perilaku atau sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah jujur, yang dalam bahasa Arabnya disebut as-sidqu atau tasdikun, yang berarti benar. Kalian pasti tahu bahwasanya sifat-sifat Rasul ada 4. Amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatona cerdas
Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Bahkan Rasulullah SAW karena kejujurannya sejak remaja pada usia 17 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena ucapan dan perbuatannya sangat mengandung kebenaran. Itulah sebabnya kita sebagai umat Islam ataupun remaja Islam harus berperilaku jujur dan selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Bahkan perintah berkata benar ataupun jujur setara dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Bahkan Rasulullah SAW mempertegas dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Itulah sebabnya Al-Hujatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya jujur dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. 2, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Itulah sebabnya jujur harus berangkat dari hati dan pikiran, kemudian kita ungkapkan dalam ucapan, dan sekaligus kemudian kita dorong menjadi sebuah perbuatan sehari-hari. Tahukah kalian bahwasanya lawan dari jujur adalah dusta? Dan dusta merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadaba, apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya khianat. Memang benar, terkadang berkata jujur atau benar itu sangat tidak mengenakan atau terasa pahit. Namun jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik bagi kita semua. Pertanyaannya, apakah dusta atau berbohong tidak boleh dilakukan walaupun untuk kebaikan? Jawabannya tentu boleh, akan tetapi kebohongan atau dusta itu tidak dilakukan untuk mengambil keuntungan diri sendiri atau pribadi. Dusta bisa dilakukan hanya untuk melindungi jiwa seseorang yang terancam, atau dapat mempersatukan orang yang berselisih, atau untuk menjalin silaturahmi. Selanjutnya yang kita bahas adalah sifat atau sikap adil. Adil dalam bahasa Arab yakni adalah, yang artinya sama, seimbang, atau tidak berat sebelah. Namun yang perlu kalian pahami, sikap adil bukan berarti sama rata, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Umpama sikap adil orang tua terhadap anak-anaknya, tentu bagi seorang adik dengan kakaknya karena kebutuhan yang berbeda,
Orang tua tidak boleh menyamaratakan, uang sakunya harus sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan putra-putranya. Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 pernah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Ayah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Potongan ayat Quran surat An-Nahl ayat 90. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, walaupun kita memiliki kebencian terhadap suatu kaum atau seseorang, kita harus tetap berlaku adil. Dalam Islam, adil dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, adil kepada diri sendiri. Artinya, kita harus mampu berbuat adil kepada diri kita sendiri. Contohnya adalah kita mampu hidup berperilaku sehat. Waktunya makan, kita makan. Waktunya istirahat, kita harus istirahat. Intinya kita harus mampu menjaga diri kita sendiri. Yang kedua adalah adil kepada orang lain. Artinya kita harus mampu menempatkan hak-hak orang tersebut pada tempatnya tanpa mengurangi sedikit pun. Yang ketiga adalah adil kepada lingkungan. Artinya kita harus mampu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita tanpa merusaknya. Dan yang keempat adalah adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki arti bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus mampu menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Tentunya jika kita mampu berlaku jujur dan adil, tentu kita akan mendapatkan hikmah yang begitu banyak. Di antaranya adalah dapat menciptakan ketentraman dan ketenangan hidup. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis dan rukun. Terciptanya rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Dan yang terpenting adalah mampu membentuk pribadi yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Demikianlah pembahasan kita bab yang ketiga, yakni akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu jujur dan adil. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir pertemuan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu belajar di sekolah seperti sedia kala sebagaimana mestinya. Setelah kalian mendengarkan pembahasan pada video kali ini, dimohonkan untuk kalian bisa mengisi nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar sebagai bentuk absensi untuk kalian sebagaimana yang pernah kalian lakukan tempo lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.